Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di tangga yang kedua di tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah terus bagi kami ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, singkapkanlah apa kata firman Tuhan bagi kami. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu ketika saudara dan saya boleh ada di tahun 2023 ini, sekali lagi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang telah membawa saudara dan saya sampai ada di tahun ini. Dan kalau kita ada sampai di tahun ini, ada maksud dan rencana Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Dia mau di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini, saudara dan saya harus hidup menjadi orang-orang yang mampu untuk membawa sesama kita untuk keluar dari hal-hal buruk yang menimpa kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara dan saya sebagai orang percaya, baiklah kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan. Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya hidup kita dapat menyelamatkan sesama kita. Kita tahu bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia tahu apa yang diderita oleh umatnya, Dia tahu apa yang menjadi teriakan umatnya. Dan Ia sendiri katakan, kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan kita ini, ketika umat Israel di dalam tekanan-tekanan oleh orang Mesir, di situ Tuhan lalu berbicara kepada Musa. Dia katakan, aku tahu penderitaan umatku, aku tahu siapa yang menindih mereka, dan aku tahu betapa beratnya masalah yang mereka alami. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Musa untuk Musa bisa keluar, membawa bangsa Israel untuk terlepas dari bangsa Mesir. Nah, inilah yang saya ingin mengajak saudara dan saya. Ketika kita ada di tahun 2023, Tuhan mau hidup kita harus bisa menjadi orang-orang yang dapat melepaskan banyak orang dari tekanan-tekanan hidup yang mereka alami. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melepaskan orang lain dari tekanan hidup kalau hidup kita sendiri penuh dengan tekanan? Saya mau mengajak saudara dan saya, marilah hidup kita berguna di tahun 2023. Jangan kita hanya melakukan aktivitas kita tanpa kita melihat tujuan Tuhan. Saudara dan saya ada di tahun 2023 bukan sekedar kita hidup dan melakukan aktivitas, tapi ada banyak hal yang Tuhan mau. Saudara dan saya harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan untuk membawa umat Tuhan berada di dalam tekanan-tekanan hidup. Mereka bisa keluar dari tekanan hidup itu. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya sebagai orang Kristen, kalau firman ini dikatakan kepada Musa, saya percaya ini pun dikatakan kepada saudara dan saya. Mari kita hidup terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi pembebas bagi orang lain. Jangan kita pernah jauh dari Tuhan, tapi bangunlah terus hidup kita dekat dengan Tuhan. Bangunlah terus kehidupan kita berharap kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan? Baiklah saudara dan saya, kita harus selalu di dalam hidup kita mau mengenal Tuhan itu sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita, sehingga saya percaya kita akan tahu tentang Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan kita akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pembebas bagi sesama kita. Ingat saudara, hari-hari ini ketika kita ada di tahun 2023 ini, saya percaya ada banyak hal yang pasti akan membuat banyak orang itu tidak bisa mengalami kemenangan.
tugas saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berjalan untuk melepaskan banyak orang dari segala penindasan yang ada. Karena kita ada di tahun 2023. Tuhan punya maksud dan rencana bagi hidup saudara dan saya. Siapakah orang-orang yang harus kita lepaskan? Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau mungkin saudara-saudara kita, atau siapa saja yang Tuhan izinkan kita untuk melepaskan mereka dari masalah-masalah kehidupan mereka. Pastikan saudara, hidup saudara dan saya akan terus dekat dengan Tuhan, supaya kita mampu untuk juga membawa orang lain mengalami kelepasan di dalam masalah dan persoalan mereka. Kita mampu membawa orang lain untuk melihat Tuhan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya untuk terus membangun hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya untuk terus hidup berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tahun 2023 ini di tangga yang kedua ini, kami percaya Engkau punya maksud dan rencana bagi kami semua. Ajarilah kami agar kami tahu kami hidup bukan untuk hidup kami sendiri, tapi Tuhan mau memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu untuk menangkap suara Tuhan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.